Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sahabatku, hari ini kita nggak pergi kerja ya. Hari ini hari Jumat, kita pergi ke masjid aja hari ini ya sahabatku. Nah ikuti terus video kami hari ini. Ikuti terus video kami ya sahabatku. Rp428.000. Sedangkan pengeluaran ditambah lagi Bapak Joni dari Muhibah Rp1 juta, berjumlah kas masjid kita pada hari ini Rp130.428.000. Sedangkan pengeluaran kita yaitu di dalam pelaksanaan pembangunan Masjid Induk yang di tengah, yang mana pada hari kemarin telah selesai pengerjaannya, yaitu jumlah pengeluaran yang berupa material itu berjumlah Rp141.895.000, tambah upah 45 juta, ditambah lagi upah pemasangan batu 3 juta. Jumlah pengeluaran Rp186.895.000. Artinya kita masih ketekoran pada donatur kita 57 juta, ditambah lagi uang donatur yang terpakai dalam pembangunan yang terdahulu 120 juta. Alhamdulillah, berupa material yang masih banyak tersisa sama-sama kita saksikan, yaitu berupa kerikil, semen, dan pasir. Jadi tinggal lagi upah untuk pelaksanaan pemasang dinding di lantai 2. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, di sini juga kami akan sampaikan pada malam Selasa, Senin malam Selasa yang akan datang, kita akan laksanakan peringatan Maulidnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penceramah itu kita datangkan dari Sumatera Utara, yaitu Bapak Fauzi Ade Marfaung SPD. Jadi mungkin undangan akan menyusul ke kediaman kita pada hari Minggu. Selanjutnya juga petugas Jumat kita pada hari ini yang bertindak selaku muazzin yang pertama, yaitu Saudara Irwan, sekaligus merangkap Maksiral Khatib Edi Mardianto, dan imam kita Bapak Marizul. Itulah petugas pelaksana ibadah Jumat kita pada hari ini. Terakhir perlu kami sampaikan juga, di belakang kita itu ada snack, yaitu berupa sedekah daripada keluarga besar almarhum ayahanda kami. Jadi bagi kita semua yang hadir, anak-anak seluruh kita yang hadir di masjid ini nanti pulang dari sini, itu kami berharap agar bisa mengambil snack yang telah tersaji di belakang kita. Satu buah snack, satu orang ya. Jadi itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa maulana Muhammad. Aqimis shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrallahu akbar. Allahu akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Hingga kita masih bisa bersama-sama hadir melaksanakan salah satu ubudiyah kita setiap Jumatnya, yang ini melaksanakan sholat fardu Jumat secara berjamaah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam yang tidak akan berhenti tentunya kita sampaikan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan selawat dan salam yang kita sampaikan, kita kirimkan kepada beliau, mendapatkan syafaatnya dari beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Sidang jemaah Jumat yang berbahagia, kembali khotib mengajak kepada kita semua, mari kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Ta'ala yang telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi semesta alam. Sehubungan dengan hal ini, hampir seluruh umat Islam seluruh penjuru dunia menjadikan bulan Rabiul Awal ini sebagai peringatan atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengadakan berbagai macam kegiatan agama. Memang wajar sekali jika umat manusia menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, sebab andai kata tidak karena beliau, niscaya Allah Ta'ala tidak menciptakan alam seisinya dan planet-planet lainnya. Sebagaimana telah kita memaklumi bersama bahwa beliau dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, tepatnya pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Dikenal dengan sebutan tahun Gajah karena pada tahun itu terjadi suatu peristiwa besar, yaitu adanya kerusuhan dari pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abroha. Mereka berusaha menggempur Ka'bah dengan maksud agar orang-orang Arab tidak lagi berhaji ke Baitullah. Mereka berangkat dengan membawa peralatan-peralatan lengkap, di samping menggunakan kendaraan-kendaraan gajah. Namun, persiapan yang telah mereka anggap kuat dan kekuatan yang mereka bangga-banggakan itu tidak berhasil untuk memenuhi maksud mereka.
Sebab di tengah-tengah mereka melakukan kejahatan itu, Allah Ta'ala mengirim burung-burung ababil yang membawa batu-batu kecil dari neraka untuk dilemparkan ke arah Abroha dan pengikut-pengikutnya. Dengan demikian, gagallah usaha Abroha dan pengikut-pengikutnya dan tamatlah riwayat mereka. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asbim ma'kul. Yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan dia mengirimkan kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Surat Al-Fil. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, Nabi Muhammad SAW lahir ke dunia ini sudah tidak berbapak lagi. Abdullah, ayah beliau, telah meninggal dunia sewaktu beliau masih dalam kandungan sang ibu yang bernama Aminah. Tak lama kemudian beliau berpisah dengan ibunya yang wafat ketika beliau baru berusia 6 tahun. Lalu beliau ikut kakeknya Abdul Muthalib dan tidak lama lagi kakeknya menyusul meninggal dunia. Akhirnya beliau diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Disebutkan dalam sejarah bahwa semenjak beliau hidup bersama pamannya inilah, di saat itulah beliau mulai bekerja dengan menggembala kambing milik orang lain. Dari tahun ke tahun, akhirnya beliau mengikuti pamannya berdagang keluar kota. Dan selanjutnya beliau berdagang milik janda kaya yang bernama Khadijah, yang akhirnya dikawini sendiri oleh beliau. Umur 40 tahun beliau diangkat oleh Allah menjadi rasulnya sebagai rahmat bagi semesta alam. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan aku tidak mengutusmu kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Al-Anbiya 107. Sidang jemaah Jumat yang berbahagia, kehadiran Rasulullah SAW di dunia ini adalah untuk meluruskan umat manusia agar berlaku baik kepada Yang Maha Pencipta, berlaku baik kepada sesama manusia dan kepada makhluk-makhluk lainnya. Sehingga dengan kehadiran beliau, umat manusia ini dalam hidupnya selalu diwarnai dengan budi yang luhur atau moral agama berdasarkan wahyu Allah yang disampaikan kepada beliau. Dengan demikian, kehadiran beliau benar-benar telah membawa perubahan di dalam segala segi kehidupan manusia menuju kebaikan. Pendek kata, Rasulullah SAW dengan ajaran Islamnya telah menyempurnakan kehidupan manusia seutuhnya, sebagaimana sabda beliau, innama bu'istu liutamimma makarimal akhlaq, yang artinya sesungguhnya aku diutus ini tidak lain hanyalah untuk menyempurnakan budi pekerti mulia. Oleh sebab itu kaum muslimin yang berbahagia, dalam kehidupan beliau semenjak kanak-kanak hingga diangkat menjadi seorang rasul dan seterusnya, beliau tidak pernah berlaku jahat kepada siapapun. Sebaliknya beliau selalu berlaku baik dan jujur, sehingga segala perilaku beliau patut kita tiru dan kita sebarluaskan kepada masyarakat yang belum atau yang kurang mengerti hakikat ajaran Islam. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Oleh karena itu, marilah kita sambut hari kelahir beliau ini dengan penuh semangat mengikuti segala jejak beliau, karena pada diri beliau terdapat suri teladan yang baik. Marilah kita tingkatkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW dengan mengikuti segala tuntunannya. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzi an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wasalihina
wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. An-Nisa ayat 69. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, Rasulullah SAW itu mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh para nabi. Di antaranya itu sebagaimana sabda Nabi SAW yang artinya, aku dilebihkan dari nabi-nabi dengan 6 hal. Aku dikaruniai kemampuan menggunakan jawami'ul kalim, yaitu kalimat ringkas tuntas. Ditolong dengan digentarkannya hati musuh. Dihalalkan ghanimah, harta rampasan perang bagiku. Dijadikan tanah bagiku sebagai alat sesuci dan tempat sujud. Ditugaskan sebagai rasul bagi semua makhluk dan dijadikan sebagai penutup para nabi. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini termasuk hadis-hadis yang tidak boleh, tidak harus dijelaskan oleh Allah SAW kepada manusia tentang hakikat yang sebenarnya, karena merupakan kewajiban bagi umat untuk mengenal kedudukan nabi mereka. Sekiranya semua hadis dalam penampilannya menempuh jalan tawadu, merendahkan diri, seperti halnya Rasulullah SAW sendiri yang memang dikenal demikian itu dalam sabdanya tentang saudara-saudaranya. Para nabi, tentu hakikat ini selamanya tidak akan dikenal dan tidak akan diketahui oleh manusia. Hadis ini menjelaskan dengan sebenarnya bahwa Rasulullah SAW itu dilebihkan atas genap Nabi SAW dengan 6 hal. Namun demikian, kelebihannya itu bukannya hanya berkisar dalam hal 6 itu saja, melainkan maksud penyebutannya di sini bertujuan betapa pentingnya hal-hal tersebut yang dapat jelaskan lebih kurang sebagai berikut. Yang pertama, Rasulullah SAW dianugerahi jawaimul kalim, yakni kalimat singkat tuntas yang mencakup sekian banyak pengertian. Karena itu beliau dapat menghimpun unsur-unsur agama ke dalam pernyataan kalimat pendek, seperti sabdanya ad-dinun nasihat, yang artinya agama itu nasihat. Min husni islamil mar'i turkuhu ma la yaqni, yang artinya orang Islam yang baik ialah yang meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Yang artinya, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian bersikaplah istiqomah dan sebagainya. Yang kedua, senjata Rasulullah SAW yang paling ampuh dalam meraih kemenangan-kemenangan di medan laga ialah digentarkannya hati musuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau jarak mereka dengan beliau sejauh perjalanan sebulan, sebagaimana terjadi dalam perang Tabuk, penaklukan Makkah dan lainnya. Yang ketiga, harta ghanimah dihalalkan bagi Rasulullah, yaitu harta rampasan dan umatnya sebagai keringanan dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka. Sebab agama kita itu mudah, sedangkan kepada para nabi dahulu diharuskan membakar harta itu dan tidak boleh memanfaatkan sedikit pun. Tetapi terhadap umat Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, oleh sebab itu makanlah sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu sebagai makanan yang halal dan lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Anfal ayat 69. Yang keempat, dibolehkannya bertayamum dengan debu dikala tidak ada air atau terhalang menggunakannya sebagai kemudahan bagi umat Islam untuk menghilangkan kesempitan. Demikian pula diizinkan melakukan sholat bila telah tiba waktunya di bumi mana saja, masjid ataupun bukan. Yang kelima, risalah, tugas kerasulan Nabi Muhammad SAW adalah risalah yang bersifat umum lagi abadi. Jadi beliau itu diutus kepada bangsa Arab dan bangsa-bangsa lainnya di dunia ini segala waktu, tempat sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna ka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhiran walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Yang artinya, dan kami tidak mengutusmu melainkan kepada segenap umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran surat Asy-Saba ayat 28. Yang keenam,
Nabi Muhammad SAW itu sebagai penutup para nabi, dan itu merupakan keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Karena sesuatu itu tidak diakhiri kalau tidak dengan yang lebih baik, lebih sempurna dan lebih menarik. Sebaik-baik rasul di antara para rasul yang menjadi pemimpin mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang ditetapkan Allah sebagai penutup para nabi. Dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, "Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyina wa kana Allahu bikulli syai'in alima." Yang artinya, Muhammad itu bukan bapak dari seorang lelaki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penutup para nabi. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat Al-Ahzab ayat 40. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, demikianlah khutbah kita pada Jumat kali ini. Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan tadi dapat menjadi renungan bagi kita semua. Wa faqanallahu wa iyyakum li ta'atihi wa ta'atihi rasulih. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulun wa biqaulihi yahtadil muhtadun wa iza qira'ul qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qul rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. له الملك وله الحمد ويحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabatku, sampai di sini dulu video kita hari ini, sahabatku. Sampai jumpa lagi ya, sahabatku.